Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang aroma tubuh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cahaya yang terpancar dari jasmani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang aroma wangi yang keluar dari tubuh jasmani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanatir raihatu thayyibatu sifatuhu. Nah, sesungguhnya aroma wangi itu adalah sifatnya. Sifat jasmaninya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki aroma yang wangi meskipun beliau sedang tidak menggunakan wewangian. Maka aromanya itu adalah unik. Jadi beliau itu meskipun tidak menggunakan wewangian, beliau itu aromanya memang wangi. Karena beliau adalah sebaik-baik makhluk. Dan parfum itu juga makhluk, wewangian makhluk. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebaik-baik makhluk, artinya juga sebaik-baik wewangian. Baik, kita akan belajar mengenai aroma tubuh beliau dengan kisah-kisah yang diuraikan oleh para sahabat. Kisah pertama atau riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, "Ma syamamtu rihan qat." Aku belum pernah mencium aroma wewangian manapun gitu ya. Lebih indah wanginya dari wangi tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau andai diberikan wewangian seharum apapun, beliau tetap mengatakan bahwasanya aroma tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti lebih wangi daripada wewangian itu sendiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Lam yakun yamurru fi tariqin fayatsba'uhu ahadun illa arafa annahu salakahu min tibi araqihi." Tidaklah seorang, artinya kalau misalkan ada seseorang ini lewat di satu jalan, maka dia pasti tahu bahwasanya Rasulullah SAW melewati jalan itu apabila dia mencium aroma wangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada jalan tersebut. Jadi misalkan ada Rasulullah SAW jalan begitu, kemudian setelah beberapa saat Rasulullah tidak lagi ada di jalan tersebut, namun ada beberapa sahabat yang kemudian melewati jalan tersebut lagi, pasti mereka tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalan itu. Dari mana mereka tahu? Dari wewangian atau wanginya aroma tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada meskipun beliau sudah melewati jalan tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas juga bahwasanya Ummu Sulaim ini pernah mengumpulkan keringatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur siang di rumah beliau, di rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin karena cuaca yang panas atau beliau yang sedang letih, ketika beliau tertidur mengalirlah keringat di pipi beliau. Kemudian datanglah Ummu Sulaim mengambil keringat tersebut dengan, bayangkan saja botol atau wadah tempat wewangian seperti itu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Bangun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ma tasna'ina?" Ya Ummu Sulaim, apa gerangan yang engkau lakukan? Kemudian kata Ummu Sulaim, "Narju barakatahu li sibyanina." Saya ingin menyimpan keringatmu agar aku berharap anak-anakku dapat mengambil berkah darinya. Nah, dari sini apa kemudian yang terjadi? Rasulullah membiarkan dan para sahabat bersaksi bahwasanya setelah kejadian itu tidak ada parfum, tidak ada wewangian yang paling wangi sekalipun kecuali apabila disandingkan dengan wewangian Sayyidatina Ummu Sulaim, pasti wewangian Sayyidatina Ummu Sulaim itu lebih wangi daripada wewangian yang lain.
Kenapa? Karena ada bercampur dengan keringatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aroma daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u yadahu ala ra'sis sabiyyi fa'urifa min baini sibyani birihihi." Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim, kemudian kepala anak-anak kecil misalkan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suka anak kecil. Rasulullah senang dengan anak kecil, maka Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak kecil. Pasti apabila itu terjadi dan setelah kejadian itu, orang-orang pasti tahu bahwasanya sebelumnya anak ini pasti dipegang kepalanya oleh Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang mencium aroma indah pada kepala anak tersebut. Kepala anak tersebut memberikan aroma indah berkat tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul bukan hanya wangi, namun juga membagikan aroma tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan jalan pun menjadi wangi ketika dilewati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wewangian pun menjadi lebih wangi apabila ditetesi oleh keringatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, itu sedikit tentang aroma tubuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Sekarang kita akan belajar tentang cahayanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah cahaya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekedar pujian dari para sahabat karena beliau datang membawa cahaya, bermakna membawa nasihat, membawa petunjuk dan seterusnya, atau memang benar adanya kulit beliau, badan beliau mengeluarkan cahaya? Baik, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidatuna Aisyah, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengambilkannya baju. Amarani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman an atiyahu bi burdatihi. Aku diperintahkan untuk mengambilkannya pakaian. Kemudian terjatuh dariku jarum. Maka Sayyidatuna Aisyah mencari jarum tersebut. Di mana jarum tersebut? Menggelindingnya kemana? Jatuhnya kemana? Dia tidak menemukannya karena ruangan gelap dan ketika itu juga malam. Kemudian datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamar tersebut sehingga famtala'at nuran. Hujrah tersebut, kamar tersebut terpenuhi dengan cahaya. Maka terang kamar tersebut. Barulah di situ Sayyidatuna Aisyah mengambil jarum tersebut, menemukan jarum tersebut berkah daripada cahaya tubuh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika disifati oleh para sahabat bahwasanya beliau bercahaya, keningnya bercahaya, tubuhnya bercahaya, memang benar-benar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang memancarkan cahaya, dan itu adalah di antara mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menambah kerinduan kita kepada beliau, dan kelak kita dipertemukan dengan sosok agung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.